Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang arti undang-undang, isi batang tubuh undang-undang, dan undang-undang tertulis dan tidak tertulis. Yang pertama, arti undang-undang. Undang-undang dasar atau disingkat UUD dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Yang kedua, batang tubuh UUD 1945. Batang tubuh UUD 1945 berisi A. 16 bab, B. 37 pasal, Pasal 1 tentang bentuk dan kedaulatan negara, Pasal 2 dan 3 lembaga tertinggi negara, Pasal 4 sampai 15, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19 sampai 22 lembaga tinggi negara, Pasal 23, Pasal 29, Pasal 31 sampai Pasal 37 tentang unsur-unsur kesejahteraan negara, Pasal 17, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 sampai Pasal 28 dan Pasal 30 tentang unsur-unsur pemerintahan negara. C. 3 pasal aturan peralihan. D. 2 ayat aturan tambahan. 3. UUD tertulis dan tidak tertulis. 1. Undang-Undang Dasar tertulis adalah suatu konstitusi negara yang menjadi dasar dan sumber dari peraturan-peraturan lain atau perundang-undangan lain yang berlaku di suatu negara atau aturan dasar yang mengatur penyelenggaraan negara yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Contohnya UUD 1945. Karena sifatnya tertulis, jadi UUD tidak bisa berubah. Yang kedua, UUD tidak tertulis. Dalam konteks UUD tidak tertulis, konvensi merupakan hal yang signifikan karena memberikan arahan tentang prosedur, kekuasaan, dan kewajiban dari institusi-institusi utama negara. Dengan demikian, konvensi mengisi adanya kekosongan dalam hukum yang terkodifikasi. Ada juga konvensi berdasarkan putusan-putusan hakim. Konvensi-konvensi ini telah memungkinkan UUD untuk menyesuaikan diri dengan perubahan atau perkembangan zaman. Bahkan ada yang mengubah arti yang asli dari naskah UUD itu sendiri. Itu seperti terjadi di Amerika Serikat. Contoh UUD tidak tertulis adalah musyawarah dan mufakat, pidato kenegaraan presiden, pidato presiden awal tahun, dan adat istiadat. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.